Shalom, selamat siang semuanya. Yang di Zoom juga, halo apa kabar? Bertemu lagi kita dalam ibadah PDRG hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua? Baik. Puji Tuhan. Tapi meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja, tapi kita tetap selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau bersatu dalam doa untuk memulai ibadah hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih menyertai kami sampai dengan saat ini. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ada saat ini di tempat ini bukan karena suatu kebetulan, tapi itu semua hanyalah seturut dengan panggilan-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau bersuka cita bersama, kita mau bersyukur atas kasih setia Tuhan yang sangat besar kepada kita. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yang mau bergoyang silahkan bergoyang. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Kita mau sama-sama tepuk tangan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar
beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Silakan duduk. Hidup kita ini adalah berkat dari Tuhan. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kita mau berterima kasih atas kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Dan biarlah pujian ini melalui pujian ini kita mau menyukakan hati Tuhan. Karena Dia adalah Allah kita yang setia. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ku buka mataku
berdoa. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu ya Allah. Dan hari ini kami bertelut dan berteduh di dalam firman-Mu yang akan kami baca. Mampukanlah kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga memahami bahkan menjadi pelakukan firman-Mu. Sehingga setiap langkah kami menaburkan benih kebaikan akan firman-Mu dalam kehidupan ini. Di dalam Kristus Yesus yang berjuang di dalam setiap pergumulan kami. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat siang rekan-rekan. Mari kita membuka Alkitab kita atau HP suci kita. Kita membaca dari surat Paulus bagi jemaat Korintus ya. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan kita pada saat ini, sehingga kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Apa kabarnya rekan-rekan hari ini? Beberapa hari yang lalu apa kabar? Nggak stres kerjaan? Senyum aja, senyumnya banyak makna ya. Nggak diomelin bos? Deadline dikejar-kejar? Utang nggak ngejar? Nggak ya. Di lingkungan aman? Aman. Di jalanan aman? Nggak ada yang kata-kata yang tit gitu sensor ketika berurusan sama orang lain. Nggak ada yang gemes-gemesan di sini ya. Coba kasih senyum kanan kirinya kalau baik-baik aja. Oh no, langsung no, kanan kirinya no. Oke, sudah makan siang? Oke, pas banget. Aku akan kasih cemilan dulu kalau yang bisa jawab ya. Angkat kakinya silahkan keluar kalau yang bisa. Ya ampun. Oke, pertanyaan pertama. Aku adalah seorang nabiah, hakim perempuan di dalam perjanjian baru yang memimpin bangsa Israel bersama dengan Barak. Siapakah aku?
Siapa yang jawab? Siapa? Siapa? Angkat tangannya kalau tahu. Silakan. Yes. Deborah. Mantap, keren. Kakak, kuberikan hadiah padamu. Karena kakak sudah manis, tambah lebih manis lagi. Sama-sama. Oke, Deborah. Catat ya, Deborah. Kemudian yang kedua, aku adalah ibu dari 2 anak kembar. Sekaligus aku juga menantu satu-satunya dari Sarah. Ih, keren banget. Keren banget. Kupikir dari tadi dia mager di situ nggak mau jawab. Dikira dia tadi udah bersender, udah enak banget. Oh, mantap, mantap, keren. Oke, satu lagi. Aku adalah murid perempuan di Yope yang dibangkitkan dari kematian melalui mukjizat yang dilakukan oleh Petrus. Salah. Siapa? Tabita. Betul dong, pede, betul, Tabita, keren banget. Nama lainnya adalah Dorcas, keren, luar biasa. Oke, dan ini adalah pamungkasnya. Apa kata yang muncul dari 2 huruf pertama dari setiap tokoh-tokoh itu? Ada? Apa kata yang muncul dari 2 huruf awal dari masing-masing tokoh jawaban tadi? Kalau digabungkan jadi satu kata. Ingat tadi siapa aja? Deborah, Ribka, Tabita. Angkat kakinya. Siapa? Kakak dulu. Derita. Kakak lagi menderita? Kok bisa langsung dapat ya? Gongnya luar binasa memang. Silakan kakak. Jangan dibagi sebelah walaupun sama jawabannya. Jangan dibagi-bagi, bagi-bagi ya. Oke teman-teman semua, derita. Kalau kita ngelihat dari tokoh-tokoh ini sebenarnya penderitaannya apa aja sih? Yuk kita lihat. Pertama adalah Deborah. Deborah penderitaannya apa? Penderitaan dia ini bukanlah soal dirinya sendiri, tapi penderitaannya ada seluruh bangsanya, satu bangsa. Dia berempati dengan bangsanya pada waktu itu penjajahan oleh Raja Yabin dan panglimanya Sisera. Dia merasa terluka juga, merasa menderita dengan keadaan bangsanya. Itu Deborah. Ribka, deritanya apa? Deritanya adalah aib dalam dirinya karena perlakuan dan cibiran dari orang sekitarnya. Karena 20 tahun Ribka itu belum memiliki anak. Perempuan pada saat itu belum memiliki anak bahkan berpuluh-puluh tahun, atau kata lainnya mandul, itu adalah aib. Bukan hanya untuk dia, tapi dia harus menanggung satu keluarga. Abraham orang terkenal dan dia harus menanggung itu. 20 tahun Ibu Bapak. Rasanya gimana? Menjadi cibiran banyak orang. Terakhir adalah Tabita. Penderitaannya apa? Penderitaannya adalah sakit penyakit yang dia derita dan akhirnya dia meninggal. Dan akhirnya memang Rasul Petrus yang membangkitkan dia. Tapi kenapa tokoh ini terkenal? Karena tokoh ini walaupun dia tahu sakit, walaupun dia menderita, tetapi dia tetap tidak mengalah untuk semua kelemahannya, tapi justru dia kuat untuk terus melayani orang-orang sekitarnya, para janda yang tidak memiliki baju. Harga kain dan baju waktu itu sangat mahal, tapi dia, Tabita atau Dorcas ini setia di dalam rasa sakitnya sampai malam dia menjahit lalu dia berikan ke banyak orang tanpa pamrih. 3 perempuan hebat, menderita tapi tetap memberi. Teman-teman, rekan-rekan, derita satu kata yang mungkin kalau ada tip gampang kita hapus gitu ya. Karena memang mau kita singkirkan, mau kita hindari gitu. Kita berusaha untuk menutupi segala kelemahan kita. Kita tidak mau terlihat lemah, kita nggak mau lihat terluka, kita ingin terlalu lihat gagah. Semuanya baik-baik saja. Maka kalau ditanya apa kabar?
baik, walaupun kita lagi sakit kepala, walaupun kita bikin rekening, walaupun di rumah cucian numpuk, walaupun banyak masalah dengan tetangga. Kalau ditanya selalu ke orang Kristen, apa kabar? Haleluya, luar biasa. Selalu seperti itu, karena kita mau dianggap sebagai seseorang atau sosok yang kuat, sosok yang sempurna. Padahal it's okay. It's okay kalau kita nggak akan mengatakan, aku capek. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi apalagi kalau cowok ya, biasanya pengen lihat tegar. Gimana kabarmu bro? Gas lah. Gimana kabar lu bro? Alah, chill, gampang. Mau diputusin, mau sama dia doang. Banyak kali yang ngantri buat gue. Walaupun hatinya Sandra hancur, di pojok nangis, lagi hujan tetap ditutupi, lagi mandi di shower sambil nangis. Tapi itulah, tetap harus tampil sempurna dan aku ora apa-apa. Aku ndak apa-apa, aku oke. Tapi padahal di setiap luka itu, Tuhan sebenarnya sedang merajut kedewasaan kita. Tuhan sedang membentuk hati yang semakin bergantung kepada Dia. Seorang anak kecil sedang belajar bersepeda. Ayahnya dengan setia memegang bagian belakang sepeda dengan tujuan supaya menjaga keseimbangan supaya tidak jatuh. Anak itu berkata, ayah sudah aku udah bisa, lepaskan saja, gak apa-apa ayah, aku baik-baik saja, lepas ayah. Tapi ayahnya tetap memegang sepeda itu. Suatu ketika sedang asik bermain, wah, roda depannya menginjak kerikil kecil dan oleng. Langsung sigap ayahnya memegang. Akhirnya anak itu tidak jatuh. Perjalanan pulang, anak itu berkata, ayah, kenapa ayah masih memegang bagian belakang sepedaku? Kenapa ayah melakukan itu? Ayahnya bilang, nak, kalau kamu selalu merasa bisa dan kuat, kamu itu selalu mengandalkan dirimu sendiri saja. Tapi kalau kamu butuh pegangan, disitulah kamu sedang belajar percaya. Seringkali kita mengharapkan Tuhan segera menyingkirkan permasalahan kita, mengangkat semua penderitaan dan duri. Sekejap mata. Kalau perlu, kalau kita berdoa, saat itu juga selesai masalah. Tidak ada apa-apa lagi. Paulus pada saat ini belajar bahwa dia tidak berdoa supaya Tuhan segera mengangkat. Dan memang Tuhan tidak segera mengangkat duri itu. Karena sesungguhnya Tuhan memakai duri itu untuk mengetahui bahwa kita itu terbatas. Karena dia sedang mengajarkan kepada kita, jangan mengandalkan dirimu sendiri. Jangan andalkan kekuatanmu. Dan Paulus juga menekankan bahwa di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu nyata. Jadi sebenarnya apa sih duri dalam daging? Para teolog mengatakan bahwa duri dalam dagingnya Paulus ini adalah penyakit yang dia derita. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah pergumulan yang tidak selesai, gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan, oh tidak, itu adalah upah dosanya Paulus pada waktu dia memang menjadi seorang penganiaya murid Kristus. Jadi memang dalam tradisi orang Yahudi, upah dari dosa itu adalah perbuatanmu di masa lampau. Kalau perbuatanmu di masa lampau itu jelek atau buruk, maka inilah buah yang kau hasilkan. Keburukan itu di masa depan. Inilah yang dirasakan oleh Paulus. Tapi apakah itu benar? Ini masih raba-raba. Tapi pada intinya, dampak dari duri dalam daging seorang Paulus ini nyata. Yaitu, dia tidak memegahkan dirinya sendiri. Dia tidak meninggikan diri. Walaupun tadi dalam bacaan kita lihat bagaimana Paulus menceritakan sebuah penglihatan surga dan penyataan-penyataan Tuhan. Tapi kemudian dia langsung berbalik arah. Dia menyatakan bagaimana dia tidak berhak untuk itu semua. Karena saya ini lemah. Dia menyatakan duri dalam dagingnya. Jadi ketika dunia pada saat ini menyodorkan segala sesuatu untuk terlihat kita menjadi kuat, kita harus menjadi seorang yang tidak perlu menonjolkan kelemahan dan luka kita. Tapi justru Paulus bangga dengan kelemahannya.
Paulus bangga untuk mengatakan kepada para murid dan juga jemaatnya di Korintus bahwa aku memiliki duri di dalam dagingku. Dan itu sangat menyakitkan. Dan itu sangat melemahkan. Dan itu tidak akan pernah hilang. Orang mungkin menganggap bahwa penderitaan duri dalam daging itu adalah hukuman. Tapi bagi Paulus yang menjalani itu semuanya, ketika Tuhan mematangkan imannya, duri dalam daging itu adalah anugerah. Kenapa saya katakan di situ? Karena di dalam kelemahan itu, ke dalam luka itu ada menjadi kesaksian yang luar biasa dari seorang Paulus. Kesaksiannya bisa kita baca. Kita tahu sampai sekarang bagaimana perjalanan sosok Paulus. Dan itu menjadi kesaksian bagi kita bahwa kita ketika dalam menderita kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri dalam penderitaan itu. Ada Allah yang menopang. Dia memang tak terlihat. Ini bukan kata-kata klise yang mungkin sering kita dengar di dalam ibadah. Tapi kalau kita rasakan itu nyata. Paulus saksinya. Dan dia mengatakan bahwa di dalam kelemahan itu iman dan harapan Paulus itu jadi terang. Dan itu yang kita rasakan. Coba kita ingat masa-masa lalu kita. Perjalanan kita yang tidak mudah juga. Bahkan di negeri kita. Perjalanan kita sampai saat ini. Adakah penderitaan yang membuat kita dulu lemah? Bahkan hampir tidak percaya akan kehadiran Dia. Tetapi hari ini kita duduk di sini. Kita ingat kembali dan ternyata itu masalah selesai. Dan akhirnya mendewasakan kita. Itulah iman dan harapan kita dibentuk menjadi lebih baik lagi. Seperti yang dikatakan di sini. Cukuplah anugerahku bagimu. Teman-teman semua, baik saya maupun teman-teman di sini, kita semua punya duri dalam daging. Seperti tadi tokoh-tokoh yang lain. Deborah punya duri dalam dagingnya karena dia merasakan empati terhadap negerinya. Ribka, cemoohan dari banyak orang, aib yang harus dia tanggung. Tabita, sakit penyakit. Duri kita masing-masing punya. Teman-teman yang merasakan, rasa ingin segera dicabut. Tapi ingatlah perkataan Allah di dalam surat Paulus ini. Cukuplah anugerahku bagimu. Kalau kita teruskan apa yang terjadi? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kita bangga bukan karena kesombongan kita dapat menaklukkan semua masalah kita yang dulu. Bukan. Tetapi justru kelemahan itu justru membuat kita semakin bersandar kepada Dia. Kalau ada menderita, apa yang kita lakukan? Sebagai orang Kristen, berdoa kan? Akhirnya kita ngobrol sama Allah. Kalau kita happy-happy aja, terkadang kita lupa. Kita duduk diam di sini, kita kalau dalam keadaan happy-happy aja, tenang-tenang aja, baik-baik saja, ya Tuhan ada, oke ada gitu ya. Tapi kalau kita dalam pergumulan, kita kayak benar-benar bertelut. Kita benar-benar menjadi pribadi yang kecil, lemah dan rapuh. Kita berdoa untuk Dia. Walaupun semua kata-kata kita adalah permohonan yang Tuhan menuntut agar segera selesai. Ini luka bagiku ya Allah. Aku tak pantas ya Allah. Sampai kapan lagi Allah? Gitu. Tapi justru kalau kita belajar, kita semakin dekat kepada Dia. Dan itu yang diinginkan oleh Allah. Pulanglah anakku, aku rindu padamu. Seberapa sering kita menghubungi Allah? Seberapa sering kita menyapa Allah? Suatu ketika di sebuah konser dimulai dengan acara pelelangan alat musik. Beberapa alat musik dilelang. Yang pertama adalah sebuah biola tua. Banyak goresan. Bahkan kalau dilihat tampaknya ini nggak bisa dipakai lah, hancur pasti. Dan ketika dimainkan pasti nadanya sember gitu ya, fals lah gitu ya. Sehebat-hebatnya pemain pasti udahlah. Ketika lelang itu udah mulai dibuka, nggak ada satupun yang mau membeli biola ini. Semua diam, hening. Tapi ada pemain biola terkenal. Dia maju, dia mengambil biola itu, menyetem sebentar, lalu kemudian dia memainkannya. Saat itu juga, ruangan penuh dengan nada-nada yang begitu apik. Harmonisasinya indah sekali. Semua terpana. Ketika selesai,
Ditaruh kembali biola itu, orang-orang langsung berebutan dengan harga tertingginya mereka. Wah, sekian, 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 sekian. Apa yang mengubah biola itu? Apakah biolanya itu? Enggak, biolanya tetap usang, tetap tua, penuh goresan. Yang memainkannya, yang mengubah. Sama, kita pun sama seperti biola itu. Kita penuh luka. Tiap kita punya crash. Tiap kita punya goresan. Mungkin bagi orang luar kita tampak tidak berhasil. Mungkin dipandang sebelah mata. Kita bukan apa-apa di lingkungan kita. Kita minoritas. Tapi ketika Allah memegang kita dan Dia mulai ada dalam kehidupan kita, Dia akan menciptakan keindahan di dalam luka-luka itu untuk diri kita. Di tangan Tuhan, hidup yang rapuh dan penuh luka ini menjadi kesaksian yang indah. Rekan-rekan, janganlah kita berbangga dengan kekuatan kita, dan jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi marilah kita belajar. Syukur Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Karena Kaulah pelita bagi kami yang sesat. Bersyukurlah dengan rasa duka, bersyukurlah dengan luka, berbanggalah dengan kelemahan kita karena cukuplah anugerahku kepadamu. Sebab justru di dalam kelemahan, kasihku menjadi sempurna. Amin. Kita berdoa rekan-rekan terkasih. Ya Allah yang penuh anugerah dan cinta kasih, ajarlah kami untuk menerima duri tanpa kami kehilangan pengharapan, dan berani mengakui segala kelemahan tanpa kehilangan iman, serta meninggalkan kebanggaan diri kami serta kekuatan kami, karena kami hanya bersandar akan topangan cinta kasih-Mu. Dan karunia-Mu itulah yang menjadi kekuatan nyata bagi kami. Biarlah hidup kami ini memancarkan kuasa-Mu yang sempurna. Dan kami menyerahkan hidup dan luka kami di dalam tangan-Mu sehingga akhirnya menjadi karya yang indah dalam hidup ini. Kuasa-Mu adalah sempurna di tengah segala kerapuhan dan keterbatasan kami. Di dalam kasih dan cinta-Mu ya Allah, kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Restu atas firman-Nya untuk kita semua. Biarlah firman Tuhan itu dapat menguatkan kita dalam kehidupan kita. Pengumuman untuk minggu depan ibadah seperti biasa pukul 12 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Richard Huta Barat. Kemudian untuk persembahan dapat diberikan melalui kiris yang ada di depan atau yang di belakang, juga ada kotak persembahan. Terima kasih atas persembahan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Dan juga terima kasih untuk pelayanan hari ini untuk Ibu Pendeta Restu, pemusik, Bang Jimmy, juga multimedia, Bapak Hendy, dan juga para singer. Terima kasih atas pelayanannya. Dan kita akan doa syafaat dan doa berkat. Kita bangkit berdiri.
Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau menerima kami apa adanya. Kami datang bukan sebagai orang yang selalu kuat, melainkan sebagai anak-anak-Mu yang membawa berbagai duri dalam kehidupan kami. Ada beban yang tidak terlihat, ada air mata yang tersembunyi, doa-doa yang belum terjawab, serta pergumulan yang tidak selalu mampu kami ceritakan kepada siapapun. Namun kami percaya bahwa kasih karunia-Mu selalu cukup dan kuasa-Mu menjadi sempurna di dalam kelemahan kami. Di dalam pertulutan kami saat ini ya Kristus, kami merendahkan hati bahkan diri kami untuk bersatu di dalam doa ini. Kristus, kami berdoa PT Raja Wali Group. Tuhan perlengkapi beliau dengan hikmat di dalam kepemimpinannya, agar di dalam kemimpinan itu tercipta teladan untuk bisa kami contoh dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah setiap tutur, kata, dan karya beliau adalah selaras dengan segala yang Kau kehendaki. Berkati segala pekerjaan, segala karya, keluarga, dan kesehatan beliau. Kami juga berdoa ya Kristus, untuk persekutuan kami, persekutuan doa Raja Wali Group. Bentuklah kami untuk menjadi pribadi yang selalu mengasihi Engkau dibandingkan diri kami sendiri. Jadikan kami penyalur berkat, cinta dan kasih-Mu kepada siapapun, bukan hanya kepada kami yang seagama, tapi yang berbeda sekalipun. Sama seperti Engkau Kristus yang mengajarkan bagaimana arti perbedaan itu, tetapi cinta kasih-Mu tak pernah memilih. Kau terus memberikan layaknya matahari, Kau sinari kepada siapapun. Bapa yang penuh belas kasih, kami pun menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamalah mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Pulihkan tubuh mereka yang lemah, kuatkan hati yang mungkin dalam keadaan putus asa. Hiburkan keluarga yang terus mendampingi dan berikan hikmat kepada setiap tenaga medis yang merawat mereka. Nyatakanlah kuasa penyembuhan-Mu dan di dalam setiap proses yang mereka harus jalani ini, Engkau torehkan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan tetap rasa percaya akan anugerah-Mu yang tidak pernah meninggalkan mereka. Bagi sahabat-sahabat kami yang terus berusaha di dalam perjuangan mencari pekerjaan, usaha dan keluarganya terus bergumul. Kami percaya Tuhan dalam perjuangan ini Kau tidak meninggalkan, Kau selalu menopang dan menghibur mereka. Di dalam setiap proses ini justru kekuatan-Mu akan terus ada dan mereka kuat menghadapi ini semua. Kami sadari bahwa kami pun lemah, kami rapuh. Kami membutuhkan topangan dan kekuatan-Mu. Juga berdoa untuk proses pemasaran yang tidak mudah untuk saat ini di tengah kacau balaunya negeri kami. Kami berdoa untuk hotel dan residen Santo Regis dan Raja Wali Place Office Tower. Kau bekerja di dalam kegiatan ini. Kau bekerja di setiap hal yang kami lakukan. Terkadang kami merasa sendiri di dalam proses ini. Tapi nyatanya, salib itu Engkaulah yang memikul. Engkaulah yang menanggung rasa duka itu. Kuatkan kami ya Kristus.
Sama seperti Kau kuatkan bangsa dan negara kami di tengah berbagai tantangan, ekonomi, sosial, hukum, dan kemanusiaan. Jadikanlah para pemimpin kami memimpin dengan pribadi yang takut akan Engkau, mengutamakan keadilan, mengasihi rakyat, dan bekerja dari hati yang tulus, sehingga damai sejahtera dan cinta-Mu memenuhi negeri ini, sehingga masyarakat pun hidup dalam persatuan, bukan saling menyalahkan, namun bersama-sama membangun masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kristus, masih banyak hal yang ingin kami utarakan. Bahkan di dalam hati kami Kau mengetahui perjuangan dan pergumulan kami. Topanglah kami ya Kristus. Kami mengakui segala kerapuhan dan kelemahan kami, karena supaya kuasa dan anugerah-Mu semakin nyata. Doa ini kami hanya mohonkan kepada Engkau Sang Kristus Yesus. Dan di dalam kepala yang tertunduk, hati yang berserah, kami siap menerima berkat-Mu. Kiranya Allah Bapa meneguhkan langkah-Mu di tengah duri. Kristus Yesus mengajari-Mu untuk bermegah hanya di dalam kasih dan karunia-Nya. Dan Roh Kudus menguatkan kelemahan-Mu. Dan kini pergilah dengan rendah hati, teguh dalam pengharapan, setia mengasihi, sebab kuasa Kristus semakin sempurna di dalam kelemahan-Mu. Dia ada bersama-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Saat teduh untuk kita semua. Living every day with a thankful heart. I won't take a single breath for granted. I water down the seeds of hope we planted in this fleeting, beautiful design. I have found this, gratitude is mine. Oh, a thankful heart is a steady flame, lighting up the dark, calling out my name for the tears I've cried.